Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Harni Partikasari. Saya akan mempresentasikan tentang materi penyusutan atau depresiasi aset tetap. Materi ini merupakan salah satu materi yang penting dalam akuntansi keuangan karena hampir semua perusahaan memiliki aset tetap yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Contohnya seperti gedung, kendaraan, mesin produksi, komputer, dan peralatan kantor. Semua aset tersebut memiliki umur manfaat yang cukup panjang, sehingga pencatatannya tidak bisa langsung dibebankan seluruhnya pada saat aset dibeli. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyusutan, tujuan penyusutan, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan, metode penyusutan yang umum digunakan, contoh perhitungan, jurnal akuntansi, serta penurunan nilai aset atau impairment. Baik, saya akan mulai dari pengertian penyusutan terlebih dahulu. Penyusutan atau depresiasi adalah proses pengalokasikan harga perolehan suatu aset tetap menjadi beban selama masa manfaat aset tersebut. Kata yang perlu diperhatikan adalah mengalokasikan, bukan mengurangi harga aset secara langsung. Artinya, ketika perusahaan membeli suatu aset tetap, biaya yang dikeluarkan tidak langsung dicatat sebagai beban pada tahun pembelian, tetapi dialokasikan sedikit demi sedikit selama aset tersebut masih memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena aset tetap biasanya digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Sebagai contohnya, perusahaan membeli sebuah mesin produksi dengan harga 200 juta. Mesin tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun. Tentu tidak adil jika seluruh biaya 200 juta langsung dibebankan pada tahun pertama, sedangkan mesin tersebut masih digunakan untuk menghasilkan pendapatan selama 9 tahun berikutnya. Oleh karena itu, akuntansi menggunakan konsep matching principle, yaitu mencocokkan pendapatan dengan beban pada periode yang sama. Karena mesin membantu menghasilkan pendapatan setiap tahun, maka biaya mesin juga dibebankan sedikit demi sedikit melalui penyusutan. Hal ini yang perlu dipahami adalah penyusutan bukan berarti perusahaan benar-benar mengeluarkan uang setiap tahun. Pengeluaran kas hanya terjadi ketika aset dibeli. Penyusutan hanyalah pencatatan akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset selama umur manfaatnya. Adapun tujuan penyusutan, setelah mengetahui pengertiannya, sekarang saya akan menjelaskan tujuan penyusutan. Tujuan pertama adalah agar biaya penggunaan aset dapat dibebankan secara adil selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomi. Tujuan kedua adalah agar laporan laba rugi menunjukkan beban yang sesuai dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Tujuan ketiga adalah agar nilai aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Apabila perusahaan tidak melakukan penyusutan, maka nilai aset akan tetap sama dari tahun ke tahun. Padahal, kenyataannya aset tersebut telah digunakan dan manfaat ekonominya sudah berkurang. Dengan adanya penyusutan, laporan keuangan menjadi lebih wajar dan lebih dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan, seperti investor, kreditur, maupun manajemen perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan bukan hanya harga beli aset saja. Harga perolehan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga 100 juta. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya angkut 5 juta, biaya pemasangan 3 juta, dan biaya uji coba 2 juta. Maka harga perolehan mesin bukan 100 juta, melainkan 110 juta karena seluruh biaya tersebut diperlukan agar mesin siap digunakan. Faktor kedua adalah nilai residu. Nilai residu adalah nilai yang diperkirakan masih dimiliki aset setelah masa manfaatnya berakhir.
Sebagai contoh, kendaraan operasional setelah digunakan selama 5 tahun diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 30 juta. Nilai 30 juta itulah yang disebut nilai residu. Faktor ketiga adalah umur manfaat. Umur manfaat merupakan perkiraan lamanya aset dapat digunakan oleh perusahaan. Semakin panjang umur manfaat, maka beban penyusutan setiap tahun akan semakin kecil. Sebaliknya, apabila umur manfaat lebih pendek, maka beban penyusutan setiap tahun akan menjadi lebih besar. Perlu diingatkan juga bahwa tidak semua aset mengalami penyusutan. Contohnya adalah tanah. Tanah pada umumnya tidak disusutkan karena memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penyusutan. Dalam akuntansi terdapat beberapa metode penyusutan. Metode yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Pada metode ini, jumlah penyusutan setiap tahun selalu sama. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi umur manfaat. Metode ini cocok digunakan untuk aset yang manfaat ekonominya relatif sama setiap tahun, misalnya gedung kantor atau peralatan kantor. Metode kedua adalah metode saldo menurun ganda. Pada metode ini, beban penyusutan lebih besar pada awal masa penggunaan aset, kemudian semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Mengapa demikian? Karena pada awal penggunaan biasanya aset masih sangat produktif sehingga manfaat ekonominya lebih besar. Seiring bertambahnya usia aset, produktivitasnya mulai menurun sehingga beban penyusutan juga semakin kecil. Metode ini sering digunakan untuk aset seperti mesin produksi atau komputer yang mengalami perkembangan teknologi dengan cepat. Saya akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2025, sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 50 juta dengan nilai residunya diperkirakan sebesar 5 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Langkah pertama adalah mengurangi harga perolehan dengan nilai residu. 50 juta dikurangi 5 juta sama dengan 45 juta. Selanjutnya 45 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 9 juta. Artinya setiap tahun perusahaan mencatat beban penyusutan sebesar 9 juta rupiah. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa penyusutan tidak mengubah harga perolehan aset, tetapi mengurangi nilai buku aset melalui akun akumulasi penyusutan. Setelah menghitung penyusutan, perusahaan harus membuat jurnal. Misalnya, beban penyusutan tahun pertama sebesar 9 juta, jurnalnya adalah debit beban penyusutan mesin sebesar 9 juta, kredit akumulasi penyusutan mesin sebesar 9 juta. Nah, setiap tahun akan dibebankan pada akhir tahun selama 5 kali karena umur ekonomisnya di soal adalah 5 tahun. Jadinya setiap kita membuat jurnal selama 5 kali, jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 9 juta. Nah, kenapa sih kita menggunakan akumulasi penyusutan? Karena perusahaan tetap ingin menunjukkan harga perolehan asli aset, sedangkan penurunan nilainya dicatat pada akun akumulasi penyusutan. Dengan demikian, nilai buku aset dapat diketahui dengan rumus harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Selain penyusutan, terdapat juga istilah impairment atau penurunan nilai aset. Impairment terjadi apabila nilai tercatat aset lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat dipulihkan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa penyebab, misalnya perkembangan teknologi sehingga aset menjadi usang, kerusakan fisik akibat bencana, turunnya harga jual aset di pasar, atau perusahaan kondisi ekonomi yang menyebabkan aset tidak lagi mampu menghasilkan manfaat seperti yang diperkirakan. Jika kondisi tersebut terjadi, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai agar nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan tetap realistis. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan.
Penyusutan merupakan proses mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi beban selama umur manfaatnya. Penyusutan dilakukan bukan karena perusahaan mengeluarkan kas setiap tahun, melainkan agar biaya penggunaan aset dicatat secara adil sesuai manfaat yang diberikan. Besarnya penyusutan dipengaruhi oleh harga perolehan, nilai residu, dan umur manfaat aset. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode penyusutan, di antaranya metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik aset dan kebijakan perusahaan. Selain penyusutan, perusahaan juga harus memperhatikan kemungkinan terjadinya penurunan nilai atau impairment apabila nilai aset tidak lagi dapat dipulihkan. Dengan memahami penyusutan, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, wajar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.